Artinya menandakan bahwasanya cabai merah keriting dari produk benih inti atau merek Tavirus tersebut sudah sangat tahan terhadap virus Gemini. Dan padahal di sekitar lingkungan penanaman beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rifki Ega Ardianto, tentunya di channel Benih Inti TV, channel kesayangan seluruh sobat petani di Indonesia. Oke sobat Benih Inti, pada video kali ini kita berada di Kecamatan Brosot, Kabupaten Kulon Progo. Dan pada video kali ini kita akan mengungkap bagaimana tips dan trik budidaya cabai merah keriting di atas bekas lahan janda. Bagaimana keseruannya? Nantikan setelah yang satu ini. Oke sobat Benih Inti, kembali lagi kita di video reviewnya, yang mana tadi saya mengatakan bahwasanya kita akan mengungkap bagaimana tips dan trik budidaya cabai merah keriting di atas bekas lahan janda. Dan kebetulan ini petaninya tidak bisa datang ke sini ya sobat tani, karena sedang mengolah lahan untuk penanaman bawang merah. Jadi kita tadi hanya sekedar tanya-tanya, dan juga saya akan review sendiri cabai ini varietas apa, dan juga tips dan triknya bagaimana untuk perawatannya. Oke sobat Benih Inti, untuk varietas yang ditanam oleh Bapak Ari ini, sang pemilik lahan tersebut, dia menggunakan varietas cabai keriting Tavirus dari Benih Inti. Dan juga beliau mencoba sekitar kurang lebih 3000 populasi batang tanaman, yang pada mana saat ini sudah berumur sekitar 95 hari setelah tanam, dan juga sudah melakukan pemetikan sekitar 5 kali. Dan pada hari ini, tadi pagi beliau juga melakukan pemetikan yang kelima kalinya, dan tadi juga beliau sempat menimbang bahwasanya cabai merah keriting Tavirus tersebut yang ditanam beliau juga mendapatkan hasil kurang lebih 1 kuintal. Beliau juga mengatakan bahwasanya cabai merah keriting tersebut yang ditanam beliau saat ini juga sudah memiliki ketahanan virus yang sangat kuat. Beliau juga mengatakan bahwasanya dari 3000 batang tanaman yang terkena hanya 2 batang saja. Artinya menandakan bahwasanya cabai merah keriting dari produk benih inti atau merek Tavirus tersebut sudah sangat tahan terhadap virus Gemini. Dan padahal di sekitar lingkungan penanaman beliau juga banyak yang terkendala endemik virus Gemini. Selain dari ketahanan virus yang sangat kuat, beliau juga menyukai bahwasanya cabai merah keriting Tavirus juga memiliki panjang buah sekitar 16 sampai 17 cm dan memiliki diameter buah sekitar 0,8 sampai 0,9 cm, yang artinya cabai merah keriting Tavirus tersebut juga disukai oleh pasar. Oke sobat Benih Inti, yang tadinya kita sudah berbicara tentang karakteristik dan keunggulan dari produk Tavirus yang disukai oleh Pak Ari sendiri, kali ini kita akan mengungkap bagaimana tips dan trik yang dilakukan oleh sang pemilik lahan agar cabai tersebut bisa tumbuh vigor sampai akhir panen ini. Karena beliau juga sebelum menanam cabai merah keriting tersebut, beliau sempat menanam bawang merah. Dan lalu waktu umur 1 bulan, bawang merah umur 1 bulan, di antara bawang merah tersebut ditanami cabai merah keriting. Artinya di lahan ini sudah memasuki 2 kali penanaman, yang pertama bawang merah dan yang kedua cabai merah keriting. Artinya di lahan ini adalah lahan bekas penanaman bawang merah yang lalu ditanami kembali dengan cabai merah keriting. Tadi juga sempat kami tanya bahwasanya untuk pengolahan lahan sendiri itu malah beliau tanpa pengolahan lahan, jadi langsung dari penanaman bawang merah umur 1 bulan lalu ditanami cabai merah kering tersebut,
Lalu bawang merah sudah panen, cabai merah keriting tersebut sudah usia 1 bulan, yang artinya pemupukan dasar atau pemupukan pertama di cabai merah keriting tersebut masih mengikuti pemupukan dari penanaman bawang merah tersebut. Beliau juga mengatakan bahwasannya untuk pengolahan lahan itu malah kurang efektif. Jadi beliau hanya menambahkan M21 dan juga asam humat merek Besoil. Karena beliau menggunakan Besoil sendiri karena selain untuk pembenah tanah dan juga fungsi dari Besoil sendiri untuk mengantisipasi akibat pH tanah yang drop akibat cuaca ekstrim yang beliau rasakan waktu tanam bawang merah tersebut. Lalu tips yang kedua dari beliau waktu memasuki usia 1 bulan setelah tanam tersebut, beliau merasakan bahwasanya cabai merah keriting yang beliau tanam ini kurang maksimal, mulai dari pucuk daun susah untuk kembali tumbuh akibat cuaca ekstrim yang terus-menerus, kadang hujan, kadang juga panas. Dan beliau menyarankan untuk sobat tani semuanya menggunakan asam amino dari Best Solution. Karena asam amino dari Best Solution tersendiri mengandung ekstrak rumput laut yang mana untuk pencegahan stres dan juga pemulihan stres itu sangat optimal. Lalu tips yang ketiga, beliau juga menyarankan menggunakan perekat walaupun tidak ada cuaca hujan ataupun hujan yang terus-menerus, karena beliau juga menggunakan perekat dari Best Borer tersendiri, yang mana Best Borer tersebut adalah perekat penembus perata pada tanaman dan juga plus bahan adjuvan yang mana bisa digunakan untuk musim kemarau maupun musim penghujan, karena bahan aktif adjuvan sendiri yang bisa menekankan pemasukan pestisida melalui jaringan sel-sel pada tanaman tersebut. Beliau juga mengatakan bahwasanya waktu mau memasuki pembuahan, beliau juga menggunakan asam humat merek Besoil, yang mana asam humat tersebut memiliki kandungan kalium humat sebesar 15 sampai dengan 20%, yang mana untuk fungsi dari kalium humat tersendiri bisa untuk pembesaran buah dan juga pencegahan rontok dari buah tersebut. Oke sobat benih inti, cukup sekian saja tips dan trik penanaman cabai merah keriting di atas lahan janda tersebut. Semoga bermanfaat bagi sobat tani di luar sana. Oke sobat benih inti, cukup sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga like, komen dan juga share. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok dari Benih Inti TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.